My lovely student, how is it going? You feel better? Kita lanjutkan video berikutnya masih tentang element of fiction bagian karakter. Kalau video sebelumnya kita membahas tentang karakter, pada video ini kita akan membahas characterization. Apa pula characterization ini ya? Ini mohon maaf tulisannya salah, S-nya seharusnya Z ya. Oke. Kalau karakter tokoh. Kalau characterization apa itu ya? Yuk, check it out. Kita bahas bersama-sama. Karakter itu adalah bagaimana si penulis menggambarkan personality dari si tokoh. Bagaimana siapa si tokoh, bagaimana sifat-sifatnya. Berarti bisa kita lihat characterization ini adalah penokohan atau sifat-sifat tokoh. Sifat-sifat tokoh cerita. Kalau dalam characterization bisa kita bahas, itu bisa dijelaskan oleh si penulis secara langsung dia bilangnya anak ini anak baik, dia tulisnya karakternya baik. Ada juga si penulis menggambarkan penokohan atau sifat-sifat tokoh secara tidak langsung, indirect characterization. Ini yang sangat-sangat membuat kita pusing mencari bagaimana sifat si karakter tersebut. Ya. Kalau misalnya direct karakter kita masih bisa berada di atas air, kalau indirect karakter kita menyelam ke airnya. Kita menyelam sedalam-dalamnya untuk mengetahui sifat-sifat si karakter. Baik, kita mulai dengan direct character. Characterization. Contohnya itu si penulis menulis secara langsung bagaimana sifat si tokoh. Misalnya dia menggambarkan sifat tokoh si A. Tokoh si A adalah anak laki-laki. Anak laki-laki yang disayangi oleh kedua orang tuanya dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan kemanjaan. Dia merupakan anak kebanggaan dari kedua orang tuanya. Dia anak laki-laki yang patuh, penurut, dan penuh sukacita. Dia dididik dengan penuh kasih sayang, suka menolong, dan penuh semangat hidup. Itu secara langsung. Si penulis menjelaskan bagaimana characterization dari si karakter. Ini gampang. Kalau dalam cerita kita bisa baca atau bisa nonton langsung kayak gini sifatnya. Ini gampang ya, kita masih ada di atas air belum menyelam. Lalu yang paling sulit itu adalah mencari indirect characterization. Ini kita menyelam sedalam-dalamnya untuk memahami bagaimana sifatnya. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memahami sifat orang, kita harus tahu bertahun-tahun. Atau sampai mati pun kita nggak tahu bagaimana sifat sebenarnya. Tapi, jangan ambil pusing. Kita ada Saddo. Apa juga Saddo itu? Mari kita bahas. Saddo berasal dari S, A, T, D, dan O. Kalau bahasa Inggrisnya S, A, T, D, O. Okay. S itu berasal what the characters say. Apa yang dikatakan karakter. Misalnya karakter mengatakan kau adalah sahabat sejatiku. Kau penolong bagi hidupku. Ketika susah, kau tidak tinggalkan diriku. Atau seorang karakter mengatakan
kepada temannya, kau jahat, pilih, pinjam pitih, nak balik-balikan pitihnya dong. Ketika saya susah, kau tinggalkan. Ya, itu dia katakan. Kita ambil aja contohnya. Lalu A atau appearance, penampilan. Jika dalam kehidupan kita ditemukan dua orang, yang satu dia berpakaian jas, pakaian rapi, disetrika jasnya sampai celananya, dia pakai sepatu kulit, dia sisir rambutnya dengan penuh rapi, dan dia juga berpenampilan baik, itu kan penampilannya bagus, formal. Di sisi lain ada pula orang dia suka pakai sendal jepit, kaos oblong, kusut pula lagi. Celananya pakai jeans yang robek-robek, entah kemana gitu ya, robeknya ya, entah sangkut di mana gitu kan. Terus rambutnya acak-acakan. Kalau kita lihat dari sini nih, ada dua penampilan yang berbeda. Kita melihat seseorang dari penampilannya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita juga menilai seseorang dari penampilannya. Tapi wajib diingat, penampilan ini mengecoh, membohongi kita. Kadang orang yang berpenampilan rapi pun sifatnya jahat. Tapi apakah orang penampilan rapi sifatnya jahat? Belum tentu. Bisa saja sifatnya baik. Kalau orang yang acak-acakan ini sifatnya kita nilai jahat, belum tentu. Bisa saja hatinya baik. Oke? Lalu kita lihat dari T. Bagaimana pikirannya? Apa yang dipikirkannya? Ketika dia bilang temannya adalah baik, kau adalah sahabat sejatiku, kau penolongku, dan pemikirannya, iya benar, dia menolongku dalam setiap saat. Sama, linear, ya. Apa yang dikatakannya, ada yang dipikirkannya terhadap temannya itu, dia seperti itu. Tapi what the character do? Kalau misalnya karakter do ini dia kita menggambarkan dia adalah orang yang baik, suka menolong segala macamnya. Ketika temannya susah dia tolong, ketika temannya senang dia senang. Tidak ketika temannya susah dia gembira, ketika temannya senang dia sedih ya, SMS ya. Enggak. Itu berbeda. Jadi kita lihat sama enggak yang dia katakan, sama enggak dengan yang dipikirkannya. Ketika seseorang mengatakan A kepada kita, tapi di belakang kita dia bilang B, itu yang berbahaya. Paham? Itu yang sangat berbahaya. Jadi kita harus melihat adakah hubungan benang merah atau sama luruskah antara what the character say, apa yang karakter katakan, apa perkataannya sama enggak? Pikirannya sama enggak? Yang dia lakukan sama enggak? Cara melihat pikirannya apa? Kita menyelam lebih dalam lagi. Penampilannya gimana? Dan yang terakhir adalah what the other characters say about character. Bagaimana pendapat karakter lain terhadap karakter ini? Kalau karakter lain mengatakan dia baik, dia penolong, maka memang itu sifatnya. Berarti sama tadi. Yang what the character say dia seperti itu, what the character thought dia seperti itu, what the character do dia seperti itu, dan what the other character say about the character seperti itu, berarti itulah sifatnya. Tapi yang paling pusing itu adalah yang dikatakannya A, yang dipikirkannya B, yang dilakukannya C. Lalu orang menilainya adalah A. Itu yang kita harus hati-hati. Kita harus menyelam dulu. Apakah sama yang dikatakan, yang dipikirkannya, sama yang dilakukannya? Kita tidak bisa menilai seseorang berdasarkan apa pendapat orang lain terhadap orang lain, karakter tersebut. Itu menjebak. Kalau misalnya karakter lain mengatakan sifatnya adalah A, tapi dari kita lihat karakter what the character say dia sifatnya adalah C, pikirannya adalah C, yang dilakukan adalah C, maka sifatnya C. Berarti what the other character say about the character ni merupakan pendukung untuk bisa menamakan bagaimana karakter atau sifat dari karakter tersebut. Okay. Jadi untuk memahami Sakdo ini kita harus menyelam lebih dalam lagi ke dasar lautan untuk memahami sifat karakter. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menyelam